Tung 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 tung. Yes. Thank you. Before I move on with the video, as usual, I want to thank Dossier for sponsoring this video. Dossier is a brand that makes high-end and luxury fragrances at an affordable price. Their fragrances are inspired by luxury designer fragrances, allows you to get that luxurious scent without breaking the bank. This time I got Woody Peony. This is inspired by Ex Nihilo's Fleur Narcotique, which is being sold in retail at $225. This is only $39. And you get that same luxurious smell. Ooh, smells expensive. Ooh, it smells rich, if you know what I mean. I love it. I love the smell. So I understand that buying perfumes online can be a little scary because you can't try the smell first, right? Because you always want to try the smell before you buy a perfume. So what's cool about Dossier is that it comes with a sample. So when you buy Dossier, you can try the sample first, and if you don't like the smell, you can always return the whole box within 30 days and you'll get a full refund. So easy. So what are you waiting for? Click the link in the description to get your favorite scent with a discount. You have no idea how many compliments I got today on my hair. Aku baru jalan 45 menitan gitu, udah 3 orang yang muji rambut aku. Alright guys, aku mau makan dulu. Aku beli Shake Shack burger. Terus aku dapat boba yang special edition. Jadi apa namanya ini? Botolnya lucu ya. Biasanya kan cup biasa gitu kan. Ini botolnya gini, Bo. Lucu, Bo. Yummy. Burgernya $11, bobanya $8. So banyak banget yang nanya sama aku, apa sih nggak enaknya tinggal di Amerika gitu kan? Kalau enaknya mungkin udah banyak yang tahu ya. Amerika salah satu negara dengan GDP tertinggi, salah satu negara maju gitu kan. Meskipun banyak orang dari seluruh dunia itu pengen pindah ke Amerika, tapi orang-orang yang sudah tinggal di Amerika, warga negara Amerika itu banyak yang pengen pindah keluar Amerika guys. Banyak juga yang nggak betah tinggal di Amerika gitu. Ini enak banget burgernya. Apa karena aku lapar? Jadi semua negara kan ada plus minusnya ya, ada kekurangan dan kelebihannya. Jadi kurang lebih apa sih yang bikin orang nggak betah tinggal di Amerika? Yang pertama tuh healthcare guys, healthcare yang mahal banget di Amerika. Memang layanan healthcare-nya bagus kalau mampu bayar. Dibandingkan dengan banyak negara di Eropa yang punya healthcare gratis gitu ya. Tinggal di Amerika tuh bikin ngenes kalau udah sakit. Jadi tinggal di Amerika itu kalau bisa jangan sakit. Makanya kebanyakan orang Amerika itu punya asuransi kesehatan. Karena kalau enggak, bonjrot guys. Asuransi yang coveragenya bagus pun mahal. Rata-rata orang Amerika spend $300 sampai $600 untuk bayar asuransi per bulan. Itu untuk satu orang ya. Apalagi ER.
jangan sampai masuk IR. Tagihannya bisa minimal $2.000. Healthcare cost itu cuma salah satu aja yang mahal di Amerika. Belum lagi housing. Betul, gaji di Amerika juga tinggi. Tapi rata-rata orang Amerika itu spend 30-40% dari penghasilannya untuk bayar sewa rumah atau untuk bayar cicilan rumah. Untuk beli rumah di California Selatan misalnya ya, tempat aku tinggal. Paling nggak orang tuh harus punya gaji antara 15.000 sampai 17.000 US dollar per bulan untuk bisa afford rumah yang sedengan lah. Sedangkan gaji rata-rata di California Selatan itu 9.000 sampai 10.000 per bulan. Gaji rata-rata. Jadi untuk kebanyakan orang, harga rumah di California Selatan itu terlalu mahal. Oke, kalau mau bandingin sama negara lain yang sama-sama maju lah ya, mungkin rata-rata pendapatan dan biaya hidup mungkin hampir sama lah ya, hampir sama mahalnya. Tapi kan paling enggak kamu nggak harus pusing mikirin healthcare gitu kan, karena healthcare-nya gratis gitu kan, kayak misalnya di Belanda, di Swedia, atau di negara-negara lain yang punya healthcare gratis lah ya. Ya mungkin cost living-nya itu sama gitu kayak di Amerika, sama-sama mahal. Tapi ya paling nggak minimal kamu nggak perlu mikirin healthcare gitu loh. Coba aku mau tanya, buat kalian yang nonton video ini yang tinggal di negara dengan free healthcare, apakah worth it? Worth it atau enggak? Apakah pelayanan healthcare-nya juga bagus gitu? Karena aku pernah dengar, karena gratis, jadi pelayanan healthcare-nya nggak terlalu bagus gitu. Itu yang aku pernah dengar. Tapi let me know, bener atau nggak? Worth it atau nggak sih punya healthcare gratis gitu? Alasan berikutnya adalah education. Amit-amit mahalnya education di Amerika ini guys. I'm talking about like college education ya, untuk kuliah gitu, universitas gitu ya. Mahal banget. Tuition di UCLA misalnya, itu salah satu kampus terkenal di LA. Itu tuitionnya $14.000 per tahun. Ini untuk warga California ya. Kalau warga luar California itu lebih mahal lagi. Apalagi untuk international student lebih mahal lagi. Berarti per bulannya sekitar 1.200. Dan bayangkan aja kamu kuliah selama 4 tahun gitu. Jadi banyak kampus-kampus di Amerika yang menawarkan student loan atau pinjaman. Jadi murid-murid ini bisa ngutang untuk bayar kuliah. Terus kalau mereka udah lulus, mereka harus bayar utangnya. Kalau mereka udah lulus dan dapat kerja gitu ya, mereka harus bayar utangnya gitu. Kemarin Presiden Biden sempat ngumumin dia mau membebaskan hutang para mantan students ini, mantan murid yang income-nya di bawah rata-rata. Tapi sampai sekarang belum terkonfirmasi. Itu kemarin banyak yang excited tuh, student loan mau dihapuskan gitu. Tapi sampai sekarang masih belum ada kabarnya. Sedangkan di negara lain banyak yang punya universitas gratis gitu untuk negeri ya. Ini pertanyaanku sama kayak healthcare tadi. Apakah universitas negeri yang gratis di negara-negara lain itu kualitasnya juga bagus gitu? So yeah, let me know kalau kalian tahu. Alasan selanjutnya, high crime rate. Seperti kalian tahu, tingkat kriminalitas di Amerika itu cukup tinggi. Meskipun kalau aku lihat di World Population Review itu kalau dibandingkan dengan negara lain ya, Amerika mungkin nggak masuk 10 besar untuk negara dengan tingkat kriminalitas yang tinggi. Kebanyakan kalau negara yang crime rate-nya tinggi itu di Amerika Latin ya, kayak Venezuela atau El Salvador. However, kalau dibandingkan dengan negara maju lainnya, Amerika itu termasuk punya tingkat kriminalitas yang tinggi. Jadi banyak orang yang memilih untuk tinggal di negara dengan lowest crime rate, seperti di Norway, Belanda, atau Denmark, Swedia gitu. Kebanyakan sih negara-negara Eropa ya, dimana mereka nggak harus khawatir ada peluru nyasar gitu guys. As you guys know, di sini di Walmart ada penembakan, di sekolah ada penembakan, ya kan? Bahkan di sini itu di setiap sekolah itu ada drillnya loh, ada active shooter simulation drills. Biasanya kan drill itu untuk latihan ini ya, jaga-jaga kalau ada kebakaran gitu kan, ada drillnya. Ini enggak guys, drill untuk jaga-jaga kalau ada penembakan. Jadi di setiap sekolah itu ada drillnya. Alasan yang terakhir, nggak enaknya tinggal di Amerika, political division. Ini annoying sih lama-lama. Tahun lalu lebih terasa ya, yang ada penyerangan ke Capitol itu.
itu kan terasa banget divisionnya gitu. Sampai banyak orang tuh ngira bakal ada ini apa namanya perang saudara gitu. Sekarang udah agak kalem, tapi masih terasa sih. Apalagi kalau sering baca berita, sering mantengin Twitter, sering mantengin sosial media, itu masih banyak divisionnya, masih banyak yang gotok-gotokan gitu. Oke guys, videonya segitu dulu ya. Aku mau pulang. Mudah-mudahan kalian suka videonya. I'll see you guys next time. Bye bye.